Kadang-kadang kita suka sombong ketika ditanya, pedoman hidupmu apa? Quran dan sunnah. Wah, keren. Begitu saya menjelaskan sesuatu dari Quran yang berbeda dengan paradigmanya dia selama ini, padahal dia itu menjalankan sesuatu cuma katanya, yang benar dari Quran pun bisa jadi ditolak habis-habisan. Saya menyampaikan satu ayat di Quran, surat Hud ayat 106, dan saya bacakan berulang-ulang. Fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasahikun. Dan orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka, dan di dalam neraka itu dia menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Kemudian saya jelaskan di mana kita bernafas. Bukankah nafas itu pada saat ruhku ditiupkan ke dalam tubuh, agar ruhku yang ada di sini berhubungan dengan yang meniupkannya, dikasihlah nafas. Jadi nafas itu hanya ada saat kita masih hidup. Makanya orang mati menghembuskan napas yang terakhir, beak napasna daya deui. Jadi kapan kita bernapas? Saat kita masih diizinkan hidup di sini. Makanya napas cuma dua, masuk dan keluar. Quran mengatakan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu Quran, bukan ajaran saya. Saya tunjukkan ayatnya, surah Hud ayat 106, bahkan 107-nya mengatakan bahkan langit dan bumi pun masih ada. Itu diperjelas. Karena itu berbeda dengan yang selama ini dipahaminya, sekalipun dari Quran, itu ditolaknya mentah-mentah. Padahal kalau ngomong pedoman hidup apa? Quran. Oh, kayak yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita mampu berdialog secara online seperti ini. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni iman dan Islam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian agama dan filsafat. Kali ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Karim, yaitu tentang surah Hud ayat 106, karena beliau mengatakan bahwa sesungguhnya neraka itu adalah kehidupan kita di dunia. Beliau mengutip ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Menurut beliau, Ustadz Syaiful Karim, bahwa neraka itu adalah keadaan kita masih hidup di dunia ini. Keadaan kita masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kata beliau, menarik nafas, yaitu mengeluarkan dan menarik nafas itu adalah kegiatan atau keadaan kita ketika hidup. Beliau mengatakan ketika roh ditiupkan maka itulah kehidupan, yaitu menarik nafas ya. Sedangkan mengeluarkan nafas itu adalah kematian atau akhir dari kehidupan kita. Itu menurut beliau. Mungkin beliau melihat kepada ayat selanjutnya, walaupun tidak dijelaskan demikian, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim,
khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid, yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha melaksanakan terhadap apa yang dia kehendaki. Mungkin terperangkap oleh kata langit dan bumi, sedangkan kata langit dan bumi pada ayat ini, yaitu ayat Hud 107, itu menjelaskan tentang satu keadaan atau makna kiasan, ya, kiasan yang maksudnya menjelaskan kekekalan mereka di dalam neraka selama-lamanya. Alam akhirat juga, ya, sama memiliki langit dan bumi, tapi dalam versi kelak di hari akhirat nanti. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa langit dan bumi, apakah sama dengan langit dan bumi yang kita pijak. Saya tidak bisa membayangkan karena sesuatu yang di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita. Kita itu hanya bisa menjelaskan secara kiasan saja. Bisa jadi seperti itu. Namun menurut Ustadz Saiful Karim, yaitu keadaan menarik nafas dan mengeluarkan nafas itu adalah keadaan kita di dunia. Beliau mungkin tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Padahal Al-Quran itu sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa ada kehidupan setelah kematian. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang percaya tentang kehidupan setelah kematian itu seakan-akan termakan oleh dogma-dogma para ahli mufassir dan sebagainya. Ketika beliau ingin mengatakan demikian, berarti beliau mengatakan bahwa pendapat beliau itulah yang paling benar, seperti itu, paling benar dan paling bisa diterima. Karena kata beliau Al-Quran yang menjelaskan. Beliau lupa di dalam Al-Quran itu ada kebenaran di dalam kebenaran. Mungkin beliau mengatakan pendapat beliau itu benar, belum tentu benar. Tetapi saya lebih percaya dengan para ahli tafsir, ya, para ahli tafsir yang sudah banyak para ulama baca kitabnya. Kenapa? Karena beliau memiliki kemampuan atau menguasai yang disebut dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena tidak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Quran. Harus punya kemampuan di dalam bidang bahasa Arab, terus kemudian nahwu sarrafnya dan lain-lain, dan ada ketentuannya untuk menjadi seorang ahli tafsir. Jadi seperti itu lah. Kalau beliau tidak percaya dengan keadaan setelah kematian atau kehidupan setelah kematian, maka izinkan saya mengutip salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang memiliki arti, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Kata memberitahukan tidak mungkin bisa diberitahukan kepada orang yang mati. Orang yang tidak bisa menangkap itu. Menangkap itu adalah mati. Ya, seperti batu misalkan. Tetapi kematian itu adalah jalan untuk menuju kehidupan selanjutnya. Maka ketika memberitakan kepadamu, berarti kita itu di alam kubur, ya, di alam barzah, itu adalah keadaan di mana kita hidup kembali dalam keadaan yang berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini. Oke. Selanjutnya bisa kita temukan di surah Al-Baqarah, ke pernyataan selanjutnya. Ini di dalam Al-Quran juga. Kalau beliau mengutip Al-Quran, saya juga kutip Al-Quran, bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim.
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini jelas kalau cuma melihat dari perspektif Al-Quran seperti ini. Tetapi untuk memahami ayat Al-Quran ini, kita butuh yang disebut dengan ilmu alat itu. Ilmu alat apa? Tafsir. Kita butuh pengetahuan-pengetahuan dari ahlinya untuk memahami. Jadi hanya karena membaca sesuatu lalu kemudian kita misalkan kita menggunakan kemampuan logika berpikir kita lalu dianggap kehidupan setelah kematian itu tidak ada karena hukum fisikanya tidak demikian karena beliau ahli fisika dan sebagainya. Jadi ini perlu kita kaji kembali, perlu kita ulang kembali pengetahuan-pengetahuan kita, perlu kita cari referensi yang lebih baik, yang lebih bisa menenangkan hati kita. Jangan terpaku oleh kepandaian seseorang berbicara, ketegasan seseorang berbicara seakan-akan apa yang dibicarakan itu adalah suatu kebenaran. Belum tentu. Maka kita harus lihat kembali dari perspektif Al-Quran dan kita harus yakin bahwa memang ada kehidupan setelah kematian. Yang disebut dengan neraka itu bukan keadaan di dunia. Orang mungkin mengatakan kemiskinan itu adalah bagian dari siksa atau bagian dari neraka dan sebagainya. Tapi ingat, bagi orang yang imannya kuat kepada Allah, tidak ada siksaan di dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.